Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, Bapak Dedi Mirjam MPD, serta rekan mahasiswa yang saya banggakan, calon guru profesional. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan hasil pengerjaan pada Alur Merdeka yaitu Alur A, aksi nyata mengenai manusia Indonesia bagi saya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja untuk pembahasannya. Nah, pada alur aksi nyata ini, mahasiswa membuat sebuah tulisan reflektif dalam bentuk artikel ataupun jurnal untuk menguatkan pemahaman tentang identitas manusia Indonesia dengan mengacu pada panduan berikut. Yang pertama, mahasiswa mengobservasi secara kritis tanda dan simbol yang ada di ekosistem sekolah dan proses pembelajaran tentang penghargaan dan penghayatan terhadap Kebhinekaan Tunggal Ika. Kemudian mahasiswa menuliskan secara kritis bagaimana penghayatan nilai-nilai Pancasila yang ada di sekolah dengan menguatkan identitas manusia Indonesia. Baik, kita mulai saja untuk pembahasannya. Di sini terdapat beberapa tanda dan simbol yang saya amati di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah Asmaul Husna yang disajikan dalam bentuk lukisan berfigura dan tersebar di dinding sekolah. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang saya pelajari pada topik ketiga terkait identitas manusia Indonesia. Salah satunya adalah religiusitas. Religiusitas ini merupakan hal yang mendasar atau esensial dalam hidup manusia dan dijadikan sebagai inti dari agama. Dengan demikian, langkah tersebut dilakukan oleh sekolah untuk mendorong sikap religius peserta didik dan meningkatkan hubungannya dengan Tuhan serta hubungannya dengan sesama manusia melalui Asmaul Husna. Baik, selain itu di setiap kelas saya menemukan simbol negara yang di dalamnya terdapat burung Garuda, sila-sila Pancasila, dan tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Kebhinneka Tunggal ini menjadi salah satu identitas manusia Indonesia atas keragaman yang dimiliki seperti agama, yaitu kepercayaan, ras, suku, warna kulit, dan bahasa, yang tentunya dalam konteks ribuan pulau, tradisi, ritual, mitos, legenda, simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora dan fauna. Nah, contoh keragaman ini dapat dilihat dalam lingkup yang lebih sempit seperti di sekolah tempat saya melaksanakan PPL, yaitu di SMA 3 Tasikmalaya, yang memiliki keragaman agama yang dianut oleh peserta didik antara lain Islam, Kristen, dan Katolik. Nah, meskipun berasal dari latar belakang agama yang berbeda-beda, peserta didik di SMA Negeri 3 Tasikmalaya tetap mengutamakan sikap menghargai dan menghormati perbedaan. Begitupun guru tidak membeda-bedakan peserta didik berdasarkan latar belakangnya. Nah, bentuk menghargai yang dilakukan oleh sekolah atas keragaman agama antara lain tidak mewajibkan peserta didik yang non-Islam atau non-Muslim untuk menggunakan hijab, kemudian juga melaksanakan kegiatan membaca Al-Quran dan sholat berjamaah. Selain itu, di SMA Negeri 3 Tasikmalaya ini memiliki keragaman suku yang mana notabene peserta didik berasal dari suku Sunda dan suku Jawa. Nah, hal ini tentunya berdampak pada penggunaan bahasa, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung, guru menggunakan bahasa nasional sebagai alat komunikasi dalam menyampaikan pelajaran dan berinteraksi dengan peserta didik di kelas. Nah, kemudian keragaman yang saya bahas di atas hanyalah keragaman secara umum yang didasarkan atas budaya sebagai identitas manusia Indonesia. Namun, di sisi lain, saya menemukan keragaman dari peserta didik yang sifatnya lebih spesifik, seperti kemampuan awal, minat, motivasi, dan gaya belajar peserta didik. Berdasarkan hasil observasi, dalam satu kelas, kemampuan, minat, dan motivasi peserta didik dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Begitupun juga dengan gaya belajar. Peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam, antara lain ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Dengan demikian, guru perlu mengetahui dan memahami karakteristik peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Salah satu upaya solutif untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik adalah dengan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian selanjutnya,
Meskipun terdapat banyak sekali keragaman di lingkungan sekolah, namun rasa persaudaraan atau ukhuwah antara sesama manusia Indonesia harus tetap terjaga. Dengan adanya keragaman tersebut diharapkan dapat melahirkan para pelajar Pancasila yang memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dari setiap butir Pancasila. Nilai Kebhinneka Tunggal Ikaan dapat dikontekstualisasikan dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti guru menerapkan pembelajaran yang tanggap budaya, kemudian sikap peserta didik dalam menghargai pendapat orang lain pada saat diskusi kelompok, dan sikap gotong royong peserta didik pada saat melaksanakan piket harian. Kemudian di SMA Negeri 3 Tasikmalaya telah menerapkan kurikulum merdeka untuk semua tingkatan kelas 10, yang mana kurikulum ini berupaya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, selain itu, dalam pelaksanaan kurikulum merdeka, setiap mata pelajaran akan dilakukan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, P5 ini tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk proyek saja, melainkan melalui kegiatan penanaman dan penguatan dalam diri peserta didik mengenai nilai-nilai moral kebangsaan untuk dapat menumbuhkan sikap sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, di SMA Negeri 3 Tasikmalaya ini, P5 dilaksanakan pada waktu khusus, yaitu untuk pelajaran matematika sendiri yang terdiri dari 4 jam pelajaran, 4 JP, dibagi menjadi 3 JP untuk pembelajaran matematikanya, dan 1 JP untuk pendidikan karakter. Dengan demikian, penghayatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 3 Tasikmalaya dapat diterapkan melalui kegiatan P5. Kemudian penghayatan nilai-nilai Pancasila pada sila pertama ataupun ketuhanan yang Maha Esa dapat dilihat antara lain berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan keyakinannya masing-masing, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama dengan kita, kemudian tidak mengganggu teman dari agama lain pada saat beribadah, kemudian tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agamanya, dan saling mengingatkan serta melaksanakan kewajiban sebagai umat beragama. Nah, selain itu, penghayatan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain menghargai semua teman sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia yang sama, kemudian menghormati guru dengan cara memperhatikan saat pembelajaran berlangsung, dan saling menolong jika terdapat warga sekolah atau teman yang sedang kesusahan. Kemudian penghayatan nilai-nilai Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia antara lain mengikuti upacara bendera dengan hikmat serta menghargai setiap budaya dan ciri khas masing-masing daerah. Nah, kemudian untuk penghayatan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, antara lain menghargai pendapat orang lain, menerima kritik dan masukan dari teman-teman kelompok, mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi, kemudian juga menyelesaikan masalah di kelas ataupun sekolah melalui musyawarah, bekerja sama mempertanggungjawabkan hasil musyawarah bersama, dan ikut serta dalam kegiatan pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS di sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu penghayatan nilai-nilai Pancasila pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Antara lain, menciptakan kekeluargaan di kelas, bersikap adil terhadap semua teman di sekolah, menghormati hak yang dimiliki masing-masing individu, dan melaksanakan kewajiban di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.